Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi lagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2004 part yang ke-8 atau bagian akhir. Mudah-mudahan masih semangat dan video ini bisa membantu ya untuk mengikuti persiapan OSN atau sebagai pendalaman materi fisika. Yuk, kita langsung mulai. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 29 mengenai tumbukan. Sebuah benda yang masanya 1 kg bergerak dengan kecepatan V1 akar 3 I topi minus 2 J topi meter per second. Menumbuk secara lenting sempurna benda lain yang bermassa 2 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan V2 sama dengan 4 I topi minus 6 J topi meter per second. Besar kecepatan kedua benda setelah tumbukan adalah sekian meter per detik. Oke, saya coba gambarkan dulu ya. Jadi ada benda seperti ini, arahnya ini ditentukan dengan nilai tangannya sih ya. Jadi minus 2 dibagi akar 3 itu ada di kuadran 4, kira-kira di sini ya, ini. Kemudian untuk benda 2 juga ada di kuadran 4 arahnya ya. Jadi kira-kira seperti ini, cuman ini nilai tangannya lebih besar ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana setelah tumbukan. Tetapi di sini ditanya adalah besar kecepatan kedua benda, artinya ini bendanya berarti bergabung, kemudian lenting sempurna. Jadi mungkin pendekatan pertama kita gunakan hukum kekalahan energi kinetik ya. Jadi jumlah energi kinetik sebelum tumbukan di sini itu pasti sama dengan setelah tumbukan. Coba kalau kita jabarkan persamaan energi ini ya, setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat sama dengan setengah kali M1 tambah M2 dikali dengan V kuadrat. Nah di sini karena kecepatan kedua benda sama berarti bisa gabung ya yang ini. Nah di sini ruas kiri sebenarnya bisa diketahui semua ini. Untuk V1 kuadrat itu kan berarti besar kecepatan dikuadratkan. Kita bisa hitung dari sini dan juga yang ini sama. Yang ruas kanan juga tinggal ditanya V-nya, berarti kita bisa langsung gunakan hukum kekalahan energi ini dengan menghitung besar kecepatan sebelum tumbukan terlebih dulu ya. Jadi besar kecepatan partikel 1 itu adalah akar dari komponen I dan J nya, ini akar 3 dikuadratkan tambah 2 dikuadratkan ya. 3 tambah 4 7, jadi akar 7 V1 nya. V2 nya juga kita cari langsung besarnya, akar 4 kuadrat tambah 6 kuadrat, ini 16 tambah dengan 36 52 ya, akar 52. Lalu kita substitusikan ke sini, maka kita dapatkan setengah kali 1 ya, masanya 1 kilo, kemudian V1 itu besarnya akar 7 dikuadratkan jadi 7, setengah kali M2 2 kilo ya, kemudian V2 kuadratnya 52, setengah kali 1 tambah 2 kali V kuadratnya. Jadi kita selesaikan ini, sudah selesai dapatkan nilai V nya. Oke, kita jumlahkan saja, ini 7 kali 2 semua ya, ini juga jadi 104, ini juga kali 2 jadi 3 V kuadrat, ini 111 bagi 3 itu 37, jadi V nya adalah akar 37 meter per second, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 30 mengenai dinamika. Suatu balok dan motor listrik terletak pada bidang datar kasar dengan koefisien gesekan mu. Seutas tali diikatkan pada balok dan dililitkan pada poros motor listrik. Jarak mula-mula kedua benda adalah L. Ketika motor dihidupkan, balok mulai bergerak dengan percepatan A. Jika massa balok 2 kali massa motor, waktu yang diperlukan kedua benda tersebut untuk bertabrakan adalah, oke, jadi ini ada benda diikatkan oleh motor, kedua-duanya ada di atas lantai kasar mu ya, jadi motornya tidak dibuat tetap tapi bisa bergerak ya. Jaraknya L ya. Nah sekarang ketika motor dihidupkan, apa yang terjadi ya, motor berputar dan benda 2M bergerak ke sini dan motor juga bergerak ke kiri ya. Percepatan motor AM disebut, ini percepatan baloknya A. Nah sekarang kita buat free body terlebih dahulu ya untuk menganalisisnya.
Saya gambar lagi untuk benda yang 2M ini. Dia bergerak dengan kecepatan A ke kanan, ada gesekan ya. Kemudian kita lengkapi gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya berat, kemudian gaya normal ya, kemudian tegangan tali ya karena dipotong di sini, dan juga ada gaya gesek melawan arah gerak ke kiri. Setelah itu kita coba tuliskan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A ya. Karena ini bergerak ke kanan, berarti kita isi sigma F nya dengan T dikurang dengan F, sama dengan massa yang bergerak adalah 2M, percepatannya adalah A. Kemudian kita isi gaya geseknya adalah mu kali gaya normal. Gaya normalnya 2M kali G ya, ini. Sehingga kita bisa dapatkan persamaan T sama dengan dibawa ke kanan, 2M nya kita keluarkan, jadi kali A plus mu G ya. Inilah tegangan tali yang bekerja pada benda ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Saya gambar ulang lagi untuk yang tadi. Jadi ini percepatannya untuk benda 2M itu A ke kanan, dan percepatan AM itu ke kiri ya. Sekarang kita akan mencari percepatan AM dinyatakan dalam A ya. Mari kita lihat untuk free body-nya ya. Ini ada T, kemudian ada gaya gesek yang arahnya ke kanan ya, sementara benda itu bergerak ke kiri ya dengan percepatan AM. Di sini juga ada gaya berat dan gaya normal ya. Jadi kalau misalkan kita gunakan hukum Newton, sigma F sama M kali A, ini yang AM-nya kan ke kiri, jadi sigma F kita isi dengan T dikurangi F ya. Sementara ruas kanannya massa kali percepatannya adalah AM. F adalah mu kali gaya normal kali mg, jadi T minus mu mg sama dengan MAM. Kita jadikan T sama dengan ruas, pindahkan ke ruas kanan, jadi M kali AM tambah mu G. Tadi kita juga sudah mendapatkan nilai T nya dalam A. Sekarang kita bisa gabungkan antara T yang tadi dengan T yang ini. Kita tuliskan 2M kali A tambah mu G sama dengan M kali AM tambah mu G. Ini M nya kita bisa coret. Kemudian kita bisa kalikan 2-nya ya, yang ini 2A plus 2 mu G sama dengan AM tambah mu G. Nah, di sini kita akan cari AM, ini bisa kita gabungkan. Jadi AM sama dengan 2A plus mu G. Jadi inilah percepatan dari motornya. Jadi sekarang kita sudah punya data, itu percepatan balok terhadap tanah A dan percepatan motor terhadap tanah AM. Karena ini dihubungkan tali, maka kita akan gunakan gerak relatif ya untuk menyatakan jaraknya. Jadi saya misalkan percepatan relatifnya adalah AMB. Jadi ini adalah percepatan relatif benda M terhadap benda B yang ini. Rumusnya adalah percepatan ini dikurangi dengan ini ya. Jadi nanti kita dapatkan ke kiri. Jadi tapi yang kita butuhkan besarnya, sehingga kita jabarkan menjadi 2A tambah mu G ya, yang ini ditambah dengan A ya. Nah, ini adalah percepatan relatif antara satu sama lain ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa mereka akan bertabrakan, itu tergantung pada jaraknya. Kita gunakan GLBB karena dari keadaan diam ke keadaan awal ke keadaan akhir ya. Nah, ini penyederhanaan dari ini adalah 3A plus mu G. Oke, jadi sekarang kita gunakan GLBB, gunakan V0T tambah setengah T kuadrat. S-nya adalah jarak dari sini ke sini, tidak lain adalah L. Saya tulis, kemudian V0-nya 0. A-nya adalah percepatan relatif, yaitu ini sendiri ya, 3A tambah mu G dikali T kuadrat. Inilah yang dicari. Jadi nanti kita dapatkan T-nya adalah 2L dibagi 3A tambah mu G. Kemudian kita akarkan untuk mencari T-nya ya. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 31 mengenai gravitasi. Dua planet, masanya masing-masing M besar dan M kecil, terpisah pada jarak D satu sama lain dan berputar dalam orbit lingkaran terhadap pusat masanya. Tunjukkan bahwa periode revolusi tiap planet adalah T sama dengan akar 4pi kuadrat D pangkat 3 per G kali M besar tambah M kecil. Oke, untuk itu kita gambarkan terlebih dahulu. Ada dua planet, M besar, M kecil, jaraknya D. Nah, di sini
Pusat masanya ya mungkin karena ini lebih besar agak ke sebelah sini ya, tapi saya misalkan cm. Nah, ini kita misalkan saja jaraknya R1 terhadap kiri, karena saya akan membuat atau menghitung titik pusat massa dari acuan yang kiri ini ya. Kita tahu bahwa cari pusat massa adalah X cm ya, sigma mi xi per sigma mi. Jadi M1 X1 tambah M2 X2 per M1 tambah M2. X cm itu adalah jarak dari sini ke sini, pusat koordinat ke pusat massanya. Kita sudah tahu R1, jadi kita isi R1 ruas kiri. Untuk X1 kita isi 0 karena ada di pusat massa. Untuk X2 kita isi D ya, dibagi jumlah massanya. Ini M kali 0M, sehingga R1 bisa kita tuliskan MD per M tambah M. Ini adalah jarak dari sini ke sini. Kita juga bisa mencari jarak R2 dari sini ke sini ya. Untuk massa yang lebih kecil, maka kita dapatkan R2 sama dengan MD per M tambah M ya, kebalikan ya. Nah, sekarang kita akan coba menganalisis untuk misalkan sistem ini berputar seperti ini ya, berlawanan jarum jam. Maka lintasan dari tiap planet kira-kira seperti ini, mengitari pusat massanya. Nah, sekarang tentukan periodenya. Kita akan coba salah satu saja ya. Saya gunakan untuk benda yang ini ya, yang kiri ya. Jangan lupa bahwa yang berfungsi sebagai gaya sentripetal itu adalah gaya gravitasi ya, antara M besar sama M kecil ini yang jaraknya D. Oke, jadi kalau gitu kita akan coba gunakan gerak melingkar ya, sigma Fs sama dengan M kali A sentripetal. Nah, sigma Fs ini adalah gaya yang ke pusat, yang tidak lain adalah gaya gravitasinya, sedangkan ini V itu adalah kecepatannya. Jadi kita bisa nyatakan dalam di sini, karena ditanya T itu hubungannya sama omega, lebih baik pakai omega ya. Jadi sigma Fs nya kita isi gaya gravitasi ya, F sama dengan G kali M besar M kecil per D kuadrat ya, gaya gravitasi sama dengan gerak melingkar M ini kali percepatan sentripetal. Saya ganti dengan omega kuadrat kali jari-jarinya adalah R1. Kita juga bisa mengganti yang ini dalam bentuk M kecil, nanti M kali omega kuadrat kali R2, tapi saya pakai yang kiri aja ya. Oke, kita teruskan. Ini M bisa dicoret nih, kemudian kita bisa ubah jadi omega ya, karena kita akan nyari T ya. Nah, sebelumnya kita tuliskan dulu yang udah kita bisa ganti ya. Di sini omeganya kita ganti dulu 2pi per T ya, dikuadratkan. Nah, dari sini kita bisa cari langsung T-nya ya. Jadi T kuadrat dulu mungkin ya, sama dengan kali silang nih. Jadi ini pindah ke sini ya, jadi nanti 4pi kuadrat, oke, dikali ini D kuadrat, jadi D pangkat 3 per yang ini pindah dari kiri ke kanan jadi G dikali M tambah M. Dan periodenya adalah akar dari 4pi kuadrat D pangkat 3 per G kali M besar tambah M kecil ya. Ini persis sama dengan yang ini. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 32 mengenai usaha dan energi. Sebuah balok kecil bergerak pada lintasan dalam lingkaran vertikal yang berjari-jari R. Lihat gambar ya. Ini lintasannya, bendanya ada di dalam lingkaran ya. Seperti ini. Jari-jarinya R ya. Oke. Saat di titik B, balok tepat meninggalkan lintasan. Berapa kecepatan balok di A seharusnya? Nyatakan dalam variabel G, R, dan theta. Jadi ini adalah theta adalah posisi B ketika dia meninggalkan lintasan. Ya, sekarang kita gambarkan bagaimana balok bisa ada di B. Tentu saja mulainya dari A ya. Di A itu misalkan kecepatannya VA, dan ini yang diminta. Jadi balok ini akan bergerak sepanjang ini sampai di B, kemudian dia jatuh. Berarti gaya normalnya tidak ada, bisa diisi 0 nanti. Oke, sekarang saya gambarkan di posisi B ya. Nah, setelah itu saya gambarkan gaya-gaya yang bekerja di A dan di B. Di sini gaya berat, kemudian ada gaya normal tentu saja. Kemudian bagaimana dengan di B ya, ini ada gaya berat juga. Kemudian kita uraikan si gaya beratnya dalam arah radius dan tegak lurusnya ya. Jadi ini
komponen yang tangensialnya, dan komponen radialnya adalah ke pusat ya, W sin theta ya. Ini theta, ini 90 min theta, ini berarti theta. Jadi yang ini adalah sebelah sudut, isinya W cos theta, sedangkan ini W sin theta. Nah, kita tahu bahwa untuk benda yang bergerak melingkar berlaku gaya sentripetal sama dengan M kali A sentripetal. Nanti A nya kita isi dengan V ya. Sekarang kita isi Fs-nya sama dengan W sin theta dikurangi gaya normal ya. Di sini karena gaya normalnya 0 ya, kita tidak perlu tulis juga nggak apa-apa. M kali Vb kuadrat per R. Kemudian W-nya kita ganti Mg sin theta sama dengan M Vb kuadrat per R. Yang kita mau perlukan adalah nilai Vb kuadrat. Jadi Vb kuadratnya adalah G kali R kali sin theta. Inilah nilai Vb kuadrat di sini ya. Oke, bagaimana hubungan antara kecepatan di B dengan kecepatan di A? Ya, kita bisa gunakan prinsip GLBB sebenarnya. Jadi di sini dia berkurang kecepatan karena ada pengaruh gravitasi ya. Nah, kita perhatikan, kita isi ya, V di sini adalah Vb kuadratnya, kecepatan akhirnya. V0-nya adalah VA kuadrat minus 2. Nah, ini komponen A-nya adalah dari G, tapi perpindahannya adalah yang vertikal, kita hitung. Jadi dari sini ke sini R, ditambah dari sini ke sini R sin theta. Jadi perpindahannya R tambah R sin theta. Nah, dari sini kita bisa gabungkan ya, ini Vb kuadratnya tadi kita isi dengan sini GR sin theta sama dengan VA kuadrat min 2GR kali 1 tambah sin theta. Ini ada yang suku yang sama nih, 2GR sin theta dengan ini. Berarti kita bisa gabungkan sehingga kita dapatkan VA kuadrat sama dengan ya GR ini dikeluarkan, ini 2 kali 1 di sini tambah dengan sin theta tambah dengan 2 sin theta ya. Jadi 3 sin theta. Jadi VA adalah akar dari 2 tambah 3 sin theta, ini kita pindahkan ke depan dikali dengan GR. Pembahasan OSK Fisika 2004 nomor 33 mengenai dinamika partikel ya. Dua balok M1 dan M2 diletakkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta. Koefisien gesek antara bidang miring dengan masing-masing balok adalah mu1 dan mu2. Ya, ini bidang miringnya ada M1, M2, ada koefisien gesek ya. Hitung gaya kontak antara kedua balok. Tangan sudut bidang miring saat balok mulai bergerak ya. Jadi ketika kita letakkan seperti ini, ada kemungkinan bendanya bergerak ke bawah ya, karena ada pengaruh gaya berat dikali dengan sinus theta. Oke, mari kita lengkapi dulu gaya-gayanya. Pertama gaya berat ke bawah W1, kemudian W2, berikutnya ada gaya normal yang menahan supaya tidak jatuh ke sini, dan N2 juga. Kemudian karena dia bergerak ke bawah, kemungkinan bisa ada gaya geseknya ya, F1 dan F2. Oke, sekarang kita akan coba mencari percepatan. Kita gunakan hukum Newton, sigma F sama M kali A. Yang menyebabkan benda bergerak itu adalah komponen W dalam arah ini ya, sejajar bidang miring, yaitu W1 sin theta ditambah W2 sin theta. Gaya gesek melawan min F1 min F2 sama dengan sistemnya adalah gabungan antara benda 1 dan 2, berarti M1 tambah M2 kali A. Nah, ini bisa kita uraikan, W1 nya M1G sin theta, F2 nya M2G sin theta, F1 gaya gesek mu1 kali M1G cos theta, dan F2 nya adalah mu2 dikali M2G cos theta. Ini jumlah massa kali percepatan. Jadi kita bisa hitung percepatannya dengan menggabungkan ini, kita tuliskan dalam bentuk lebih kompak ya. Jadi A sama dengan sin theta ya, dikurang dengan mu1 cos theta, nanti M1G nya kita taruh di belakangnya, ini M1 nya, ini G nya di sini. Demikian juga dengan ini M2G sin theta dikurang mu2 M2G cos theta ya. Jadi sin theta nya kita taruh depan, dikurangi mu2 cos theta, M2 nya sini, G nya di belakang, dibagi dengan M1 tambah M2. Inilah percepatan dari sistem ini. Baik, kita teruskan. Kita gambar kembali untuk benda yang tadi ya, itu percepatan segini. Kemudian saya coba langsung bikin free body ya. Kita lihat untuk analisis benda kedua ya.
Jadi di sini bekerja W2, kemudian ada gaya normal dan ada gaya gesek karena percepatan ke bawah ya. Dan di sini gaya kontaknya adalah gaya yang dihasilkan oleh benda satu menahan benda dua ya. Nah sekarang kita gunakan hukum Newton, sigma F sama dengan M kali A. Karena gerakannya ke bawah, berarti yang positifnya adalah ini komponen W2 ya, W2 kali sin theta dikurangi dengan F2 dikurangi dengan K21 gaya kontaknya sama dengan M2 kali A. A-nya dari sini ya. Kita substitusikan ke persamaan di bawahnya. Jadi K21 sama dengan W2 sin theta, yaitu M2G sin theta. Kemudian dikurang gaya geseknya F2 mu 2 M2G cos theta. Dikurang ya, ini pindahan dari sini kanan ke kiri M2 ya, ini A-nya dalam G kan, kita taruh di belakang. Dikali dengan ini ya, sin theta min mu 1 cos theta M1 tambah sin theta min mu 2 cos theta kali M2. Kita gabungkan dan sederhanakan ya. Yang ini kita bisa keluarkan ini M2 nya ya, kali G nya juga sama, di sini tinggal sin theta min mu 2 cos theta. Ini kita tulis kembali ya. Kemudian kita gabungkan yang sejenis ya, atau kita kelompokkan dulu. Ini tulis lagi ya, sin theta min mu 2 cos theta, kemudian kali M1 ya, ditambah sin theta min mu 2 cos theta kali M2 yang ini yang tadi, terus dikurang sin theta min mu 1 cos theta M1 dikurang sin theta min mu 2 cos theta kali M2 kali M2 lagi dikali G ya, dibagi dengan M1 tambah M2. Maka kita dapatkan ini sama, berarti kita bisa sederhanakan menjadi K21 adalah mu 1 min mu 2 dikali M1 M2 G cos theta per M1 tambah M2 ya. Silakan cek kembali untuk perhitungan K-nya. Nah setelah itu baru untuk kasus B-nya, yaitu ketika saat akan mulai bergerak, berarti nilai percepatannya masih 0, jadi kita sama dengankan dengan 0 ini. Kemudian kita kali silang nih, sehingga kita tinggal dapatkan yang bagian atas ini. Saya tulis lagi dalam bentuk penggabungan ya. Jadi ini yang dikali dengan sin theta kan adalah M1 sini dan M2 ya. Kemudian dikurang, ini kan ada kurang dua-duanya. Kemudian cos theta-nya kan sama di belakang, ini mu 1 M1 tambah dengan mu 2 M2 sama dengan 0. Kita pindahkan ke ruas kanan yang cos-nya yang ini, dan kita ubah jadi tangen, sin per cos itu tangen, jadi tangen theta sama dengan mu 1 M1 tambah mu 2 M2 per M1 tambah M2. Jadi inilah nilai tangen theta-nya. Oke, sampai di sini pembahasan OSK Fisika 2004 part yang ke-8. Nantikan video pembahasan seri OSN lainnya. Tetap di channel ini ya, dan jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya ketika video terbaru muncul kamu dapat notifikasinya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih.